Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiela. Jadi seperti biasa, saya buat video ini atas dasar permintaan dari rekan-rekan kita ya, yang berkomentar di video saya sebelumnya, memintakan untuk membuat video supaya menjadi tambahan kesemangatan untuk rekan-rekan ya. Jadi alhasil saya tunjukkan video di tanah gambut atau di lahan gambut ya. Rekan-rekan bisa lihat untuk tata kebunnya, dari fisiknya sudah terlihat ya, lahannya sangat ekstrim sekali. Dan ini untuk keadaan airnya bukan warna coklat lagi ya, warnanya sudah hitam pekat seperti minyak ini ya. Untuk airnya bisa lihat ya, padahal ini sangat jernih sekali ya, berhubung warnanya dihasilkan dari perkebunan gambut, makanya untuk airnya terlihat sangat hitam pekat sekali ya. Dan di sini tidak perlu dilama-lamakan lagi ya. Rekan-rekan bisa lihat sendiri untuk keadaan kebunnya seperti apa. Jadi walaupun tanam sawit di lahan ekstrim seperti lahan gambut, lahan rawa, kalau kita mempunyai kesemangatan yang tinggi, yang luar biasa, tentunya tidak akan sia-sia ya. Jadi seperti ini lahan gambut ini, lahan yang menjadi lahan yang sangat ekstrim bagi petani kelapa sawit ya. Tapi kalau kita dapat mengelolanya dengan baik, mudah-mudahan itu semua akan terbanding terbalik ya. Semuanya akan performanya baik, sawitnya akan tumbuh normal. Jadi kalau kita tanam sawit di lahan gambut, di lahan ekstrim ini, hal yang paling diutamakan adalah skenario pemupukannya atau skema pemupukan yang baik, yang tepat. Mudah-mudahan untuk performa sawit yang kita tanam akan baik pula ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau biasanya di lahan-lahan rawa itu kita buat tapak atau lorong, satu lorong diisi dengan 2 baris sawit ya. Tapi ini karena memang lahannya terlalu ekstrim, makanya dibuat satu lorong cuma diisi 1 baris. Kemudian di tengahnya dibuat galian yang dalam. Ini karena memang untuk keadaan airnya, walaupun sawitnya sudah tumbuh dewasa, cuman masih melimpah ya untuk airnya. Makanya untuk galian atau tapakannya ini dibuat sedemikian rupa supaya airnya tidak dapat mengenai dari pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Dan untuk lebar lorong atau tanggulnya ini, lebarnya 8 meter ya ini ya. Nah, ini karena memang di kamera handphone terlihat sangat kecil, padahal ini untuk lebarnya adalah 8 meter ya. Nah ini untuk lebar lorongannya. Nah, rekan-rekan kalau mau contoh silakan seperti ini untuk lorongannya. Kemudian untuk lebar paritnya ini disesuaikan bisa 3-4 meter ya. Dan kedalamannya juga bisa disesuaikan karena kita harus melihat dari sikon keadaan kebunnya bagaimana untuk pengairannya. Apakah jika kita buat terlalu sempit bisa menampung air banyak ya. Jadi disesuaikan. Sebelum kita menyewa alat berat atau eskavator, kita konfirmasi dulu untuk lebar paritnya, lebar tapakannya, supaya nanti tidak ada penyesalan ya. Seperti ini kalau yang kita lakukan adalah karena memang di sini untuk bukan air pasang surut ya, memang ini daerah gambut. Dan di saat musim penghujan airnya sangat melimpah sekali, makanya kita buat satu tapak ini diisi dengan 1 baris saja. Kalau dibuat 2 takutnya nanti malah airnya mengenai dari pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Jadi antisipasi, dan ternyata memang benar antisipasinya sukses ya. Air tidak sampai mengenai dari pokok sawit yang sudah kita tanam. Ini sangat tepat sekali. Jadi sebelum saya tutup untuk video saya kali ini, buat rekan-rekan yang ada niatan untuk tanam sawit, saya doakan semua dipermudah, semua diperlancar. Yang ada niatan tanam sawit semoga terlaksana. Dan nanti setelah melihat tayangan ini bisa lebih semangat lagi untuk mulai tanam sawitnya ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang mempunyai kesemangatan yang luar biasa dan tinggi. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan mudah, dengan baik ya. Rekan-rekan kita yang sudah berjuang tanam sawit di lahan gambut, di lahan ekstrim,
bisa menjadi contoh yang bisa membuat semangat rekan-rekan yang ingin punya niatan tanam sawit ya. Nah seperti ini. Padahal kalau kita flashback di 10 tahun yang lalu, daerah sini adalah daerah hutan belantara ya, dengan keadaan tanahnya tanah gambut. Kalau dipikir secara logika tidak mungkin untuk dibuka lahan ya, tapi ternyata berkat kesemangatan rekan-rekan semua menjadi nyata. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita semangat ya. Jadi seperti ini untuk sikon keadaan kebunnya. Kebunnya performanya baik, buahnya melimpah, kesediaan air yang cukup. Itu yang diharapkan dari sawit ya. Sawit ini kalau kesediaan air cukup, mudah-mudahan untuk performa sawitnya akan baik ya. Nah ini tinggal kita porsikan pemupukannya, skema pemupukannya. Di tanah gambut ini harus disesuaikan, kita banyakkan untuk pupuk pengatur kemasaman zat tanah. Bisa kita berikan lebih untuk dolomitnya. Per 3 bulan sekali kita aplikasikan sebanyak 2 kilo untuk per pokoknya ya. Disusul dengan pupuk tunggal, pupuk majemuk. Yang diutamakan adalah sebelum pemupukan kita lakukan pemupukan dolomit untuk mengatur kemasaman zat tanahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti kalaupun dari sharing saya ini atau video saya ada kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada kesempatan, jika ada waktu, saya balas. Kalau memang dibutuhkan untuk pembuatan videonya, saya akan buatkan videonya untuk rekan-rekan semua ya. Jadi biasanya kalau saya lagi buat konten, buat video ini, ada yang ketinggalan. Dan harap dimaklum ya, rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar tentang apa, hal apa yang perlu saya bahas. Mengenai varietas yang cocok, ataupun galian berapa, ataupun lorongnya berapa, tapaknya berapa, tanggulnya berapa, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya juga kurang paham ya kalau nanti ada komentar kenapa bicaranya cepat sekali, karena sudah dari sononya ya saya mempunyai skill bicara yang seperti ini. Dan alhasil cuma jadi petani, kalau disuruh jadi pengacara kayaknya cukup cocok ya, cuman nasib membawa saya menjadi seorang petani kelapa sawit ya. Oke, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ini banyak sekali kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, sudah sempatkan mampir di konten saya, di video saya. Saya doakan, kembali lagi saya doakan supaya rekan-rekan ini lebih semangat lagi ya untuk segera memulai tanam sawitnya. Jadi tidak ada pikiran ragu lagi. Kalau rekan-rekan kita aja sudah sukses dengan lahan yang sangat ekstrim seperti ini, buktinya sudah merasakan hasil ya. Rekan-rekan bisa tengok, bisa bayangkan sebelum ini dibuat lahan sawit seperti apa keadaannya. Bisa sudah terlihat ya untuk lahannya. Di samping warnanya hitam pekat seperti ini, untuk keadaan airnya dulu sangat gambut sekali. Bahkan di saat sawitnya ini sudah produktivitasnya lancar, akar-akarnya belum sanggup untuk menyerap airnya ya, saking melimpah airnya. Maklum karena di lahan gambut seperti ini memang airnya sangat melimpah ruah. Jadi biasanya yang baik adalah kita dengan membuat satu lorong satu baris ya. Beda dengan tanah rawa. Kalau tanah rawa ini begitu musim kemarau airnya akan cepat habis ya. Kalau tanah gambut ini airnya akan meresap ke dalam, dan ketika musim penghujan tiba akan ditambah air hujan, makanya akan sangat melimpah sekali. Oke, kalau diteruskan tidak ada habisnya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.